Ada berbagai macam cara untuk mengatasi kegelisahan, keresahan, dan kegalauan. Ada yang secara umum bisa kita atasi, ada yang secara khusus. Yang secara umum artinya berbagai macam model kegelisahan, keresahan, dan kegalauan itu bisa kita mengatasi dengan cara-cara yang sama. Secara khusus harus dilihat kasus per kasusnya apa. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengatasi kegalauan, kegelisahan secara umum. Artinya dengan cara-cara yang sama, berbagai model apapun, bentuk kegelisahannya, sebab apapun. Yang pertama, tentu saja kita harus merubah cara berpikir kita atau paradigma kita. Kenapa? Karena sebagian besar kegalauan dan kegelisahan itu diakibatkan oleh cara berpikir yang salah. Artinya kegalauan itu dibuat-buat sendiri, ya Allah. Ini yang kemudian harus menjadi prioritas pertama dalam kita mengatasi kegalauan, kegelisahan, dan keresahan. Kita ambil contoh saja ya, berbagai model tipe-tipe manusia yang kita lihat di dalam merespon segala sesuatu. Pertama misalnya kita ambil contoh orang yang dilempar kecoa, jatuh pada tubuhnya. Ada 3 orang yang berbeda, ternyata 3-tiganya berbeda pula di dalam meresponnya. Ada yang biasa saja, nggak ada kaget sedikit pun, sekedar diambil kecoanya dibuang. Ada yang sedikit kaget karena belum tahu apa yang jatuh, begitu dia lihat kecoa nggak ada apa-apa. Ya, ada yang teriak-teriak kaget kemudian segera disingkirkan dengan gerakan refleks. Tetapi ada yang ekstrim, teriak-teriak, jerit-jerit, lari-larian dan minta orang lain untuk membuang kecoa tersebut di badannya. Nah, dari situ saja kita ambil kesimpulan bahwa kecoanya sama, bendanya sama, tetapi ketika orang berbeda, berbeda pula dalam mengatasinya. Jadi kesimpulannya banyak sekali kegalauan-kegalauan, keresahan-keresahan, kegelisahan itu akibat dibuat-buat sendiri. Karena itulah, maka yang perlu kita terapi, artinya mengobati rasa galau itu adalah merubah susunan berpikir kita, merubah cara berpikir kita, merubah paradigma kita. Nah, insya Allah dari situlah nanti akan muncul ketenangan-ketenangan dan tidak akan galau lagi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan latihan. Dipaksa, lama-lama bisa juga gitu ya. Ada seorang suami yang sangat tidak suka durian, sementara istrinya sangat suka durian. Kalau orang tidak suka durian tuh kadang ekstrim ya, sampai baunya aja pusing, nggak suka. Tapi dibujuk-bujuk tiap hari, dikasih motivasi, disuruh cobain, dipaksa, akhirnya lama-lama suka dan akhirnya berubah menjadi titik ekstrim. Suka dengan suka banget sampai istrinya juga jadi mengeluh, aduh ini jatah saya jadi berkurang banyak. Nah, ternyata dari orang yang sangat tidak suka durian menjadi orang yang suka itu awalnya dipaksa-paksa terus, dibujuk-bujuk sampai disuruh cobain, lama-lama bisa berubah total. Nah, itu contoh betapa memang apabila ada sesuatu yang tidak kita suka, dipaksa dulu bagaimana caranya biar menjadi suka. Nah, lagi-lagi rasa takut, cemas, galau dan sebagainya akibat kita buat-buat sendiri. Maka terapinya adalah kita ngerubah. Dan yang terakhir adalah kita bisa mencontoh orang lain. Mohon maaf apabila mencontoh itu bukan berarti kita harus 100% sama seperti dia. Dia jadi berani terus kita jadi 100% sama berani seperti dia. Setidak-tidaknya kita menjadi orang yang di tengah gitu. Artinya ada orang yang punya keberanian sangat ekstrim, ya kita juga jangan sampai takut sangat ekstrim gitu ya. Beraninya berani tapi jangan seperti dia. Itu kan bisa kita latih. Karena ada orang lain yang bisa seperti itu gitu ya. Katakanlah ada orang lain yang biasa megang cacing gitu ya. Geli banget, kalau saya memang gak bakal bisa kali megang gitu ya. Tetapi kita jangan berada di tempat yang ekstrim sampai mendekat aja gak berani gitu. Menatap aja gak berani kan gitu ya. Setidaknya kalau orang berani megang lah, kita berani menatap saja dulu gitu ya. Dan seterusnya. Artinya cara belajar mengurangi kegalauan, ketakutan, keresahan, kegelisahan adalah dengan belajar dari orang lain. Kok orang lain bisa, kok saya tidak ya? Dan saya sekali lagi mengatakan tidak harus mengikuti 100%. Setidak-tidaknya kita bisa berubah sedikit demi sedikit agar setiap kali ada rasa galau, takut, cemas dan sebagainya, kita segera pikirkan cara berpikir kita. Pasti mungkin ada yang salah nih pikiran kita.
sehingga yang harusnya tidak galau kok jadi galau gitu ya. Nah, semoga ini menjadi cara yang umum bagaimana cara mengatasi kegalauan. Suatu ketika nanti kita akan membahas cara-cara yang lebih khusus mengatasi galauan itu, yaitu kita mempelajari kasus per kasus bagaimana cara mengurangi rasa galau, cemas, dan takut itu. Semoga bermanfaat buat kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.